Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari Winner Stocks Indonesia. Bagaimana trading Bapak Ibu hari ini? Ada cuan? Wah, hari ini kita cuan lumayan ya. Kalau Bapak Ibu ikut rekomendasi kita di tanggal, hmm, ya, dalam beberapa waktu inilah, di tanggal 21, tanggal 22, ya, dan dari sebelum-sebelumnya juga oke kok ya. Dan hari ini masalahnya mulai banyak oke ya, tanggal 18 ya. Ya, Inco naik ya, terus udah gitu Akra ya, Akra naik juga lumayan ya. Terus dapat hari ini saya 2 kali naik turun di Gosco ya. Gosco itu rekomendasi kita tanggal 22 kemarin ya. Sempat saya ulas kita rekomendasi di member ya. Terus tanggal 17 saya rekomendasikan Gosco juga ya, sempat saya rekomendasikan Gosco. Terus Akra itu kalau Bapak Ibu ikut rekomendasikan kita dari tanggal 15, hari ini naiknya lumayan sekali ya. Bapak Ibu bisa dapat lumayan lagi itu kalau ikut dari tanggal 15. Ya, jadi pada dasarnya apa yang kita rekomendasikan untuk pelan-pelan mulai jalan ya. Tanggal 16 Maret saya rekomendasikan bull. Nah, slow but sure hari ini juga sudah mulai dapat profitnya lumayan maksimal nih ya. Ya, intinya adalah harus sabar. Dan hari ini saya mau bahas sesuatu buat Bapak Ibu. Kita mau sharing ya. Judulnya bagaimana sih kita mengatasi rasa ketakutan ketika trading. Jadi mau beli itu maju mundur. Beli enggak gitu ya. Dan ini saya lihat cukup relevan apalagi di tengah kondisi market yang volatile. Nah, contohnya IHSG hari ini walaupun IHSG merah ya, tapi candlenya bagus ya, candlenya masih oke dan membentuk posisi yang berpotensi untuk dalam 2 hari ke depan bisa lanjut lagi dan berpotensi untuk break all time high lagi. Tapi ya gitu, candlenya merah. Dan bagi sebagian orang bisa saja salah beli. Jadi dari sekian saya yang rekomendasikan, tadi kemarin saya sudah bahas sama teman-teman, kita mengukur kinerjanya dari Winner Stocks. Dan Winner Stocks membukukan winning rate sebesar 73,33, itu winning rate, dan tapi ada losing rate ya, di 26,67%. Artinya apa? Bisa saja ada yang tetap, kok saya beli salah mulu ya. Saya masuk di kategori yang 26%, dan cilakanya adalah setiap kali saya beli kok salah mulu gitu. Sehingga endingnya bisa saja dia merasa, aduh saya takut nih, kalau mau beli takut nih gitu ya. Dan bagaimana caranya mengatasi itu, ketakutan ini? Karena beberapa kali merasa rugi, salah pilih. Nah, ini kayaknya saya kurang amal ibadah dan sebagainya. Ya, saya mau bahas di sini adalah bagaimana sih caranya kita mengatasi ketakutan tersebut. Dan mungkin saya akan bagikan tips juga. Bagaimana sih kita memilih? Masa sih iya dari intinya winning rate 73 dan 26, saya kenapa kebagian yang 26 gitu ya. Nah, ini saya mau bahas sedikit ya. Oke, moga-moga tidak terlalu lama ya. Ya, pertama, bagaimana sih cara mengatasi ketakutan? Pertama, rule nomor 1. Jangan masuk all in. Nah, ini dia. Jangan masuk all in. Ya, ini rule pertama nih yang Bapak Ibu harus tahu. Terus, masuknya jadi gimana? Nah, kita harus masuk bertahap. Ya, ini masuk rule nomor 2. Ya, kurangi size posisi kita. Jadi, nomor 1 dan nomor 2 ini berkaitan erat ya. Jangan masuk all in. Artinya apa? Kita kan pasti selalu saya yakin Bapak Ibu membagi. Atau jangan-jangan nggak dibagi nih. Maksudnya gini, saya untuk saham ini jatahnya 10 juta, saham ini jatahnya 5 juta, saham ini jatahnya sekian juta. Ada pembagian gitu nggak sih? Atau mungkin nggak ada Pak, saya pokoknya adanya duit di kantong berapa, itu yang saya masuk. Nah itu, jangan gitu. Jangan all in. Dan kemudian nomor 2 ini, kita harus mengurangi posisi kita. Ya, kita harus mengurangi posisi size kita. Contoh, biasanya sekali masuk, pokoknya adanya berapa, saya masuk, jebret gitu kan. Nah itu kita kurangin, dan kita mulai jatah bagi porsinya ya.
biasanya nggak dijatah, sekarang dibagi. Untuk saham yang valuasinya bagus, masuk dalam LQ45 atau Kompas 100, size-nya digedein. Ya, umpamanya dulu, atau mungkin dulu 50, sekali masuk 50 juta, sekarang kurangin lah. Kamu masuk 10 juta dulu. Nanti ketika dia naik lagi, kita masuk bertahap lagi. Nah, masuknya dicicil ya. Sudah ngurangin posisi, ngurangin porsi, masuknya bertahap. Jadi kurangin. Jadi kuranginnya bertahap tuh. Yang harusnya biasanya masuknya all in, sekarang kurangin masuknya bertahap. Terus kemudian size-nya yang tadinya sekali masuk puluhan juta, ratusan juta, sekarang masuk mulai dari belasan juta dulu gitu ya. Jadi itu caranya. Pelan-pelan ditata ya. Dan kalau bisa dibagi. Jadi LQ45 sekian, Kompas 100 sekian, yang nggak masuk apa mana-mana sekian gitu kan. Ada aja. Contoh, saya nggak tahu nih, Gosco itu masuk indeks apa ya? Anggaplah lapis ketiga lah. Nah, kalau lapis ketiga, porsinya jangan sebanyak ketika trading di saham yang valuasinya bagus. Kurangin size-nya gitu ya. Jangan mentang-mentang, wow ini kalau naik cuannya gede nih Pak, saya gebuk gede aja. Ya jangan, kita harus lihat valuasi dari perusahaan ini ya. Kalau perusahaan ini valuasinya nggak oke, bukan masuk perusahaan yang bervaluasi baik, membuat secara tidak langsung otomatis kita punya di hati yang terdalam, kita itu ada keraguan-raguan dan ada ketakutan. Pasti beda pasti, percaya saya deh. Jadi ketika dia swing itu jantungnya lebih spot jantung. Beda ketika Bapak Ibu masuk di saham-saham yang kayak contoh kayak BRI, BCA yang ini. Ketika dia swing kita agak pasti ya tenang lah gitu ya, perusahaannya masih bagus dan sebagainya ya. Jangan kebalik ya. Maksudnya ketika masuk di saham yang valuasinya jelek pun masa tenang lah pasti naik. Ya wah ini ngawur banget kalau kayak gini ya. Jadi jangan ya. Jadi pokoknya satu, nggak boleh all in. Dua, kurangin size-nya, posisi. Kita harus bagi porsinya, ya. Dan tiga, masuk harus bertahap, ya. Masuk bertahap itu gimana, Pak? Ya, contoh, umpamanya, kita sudah alokasikan nih. Bapak Ibu udah alokasi untuk masuk di sini 30 juta, umpamanya. Ya, kita masuk sedikit-sedikit. Masuknya 2 juta dulu, 5 juta dulu, gitu ya. Wah, lama banget, Pak, kalau kayak gitu. Ya, memang begitu untuk ini namanya kita menata resiko kita. Kan kita nggak tahu nih siapa di sini yang sering ngalamin nih. Coba angkat tangannya atau silakan tulis di komen. Masuk baru masuk gitu tiba-tiba dibanting jebret gitu. Siapa yo yang pernah ngalamin? Ada nggak? Nah, cara ini untuk mengurangi hal seperti tadi. Kalau mamanya dibanting pun ya, kalau sampai dibanting pun kita masuk baru sedikit. Bayangin size kita masuknya 30 juta tapi kita masuk 2 juta 5 juta. Ya ruginya umpamanya kalau saya sekali 30 juta rugi 10% minusnya 3 juta. Nah kalau saya baru masuk 2 juta 10%-nya baru 200.000 gitu. Jadi itu loh, kita menata. Ini kan topik kita hari ini adalah bagaimana kita mengurangi atau mengatasi ketakutan kita ketika trading. Banyak yang tanya sama saya, Pak masuk nggak ya? Masuk nggak ya? Loh, saya bilang loh kok malah jadi gini gitu loh. Karena ternyata usut punya usut, ternyata punya pengalaman traumatis, ya takut rugi dan sebagainya. Jadi keputusan ambil berdasarkan saya bilang aman nggak aman. Waduh ini bahaya banget. Bahkan nggak cuma sekedar entry-nya, taking profit-nya pun gitu. Taking profit tanya, Pak Erwin ini udah boleh taking profit belum nih? Ya gimana? Jadi kalau saya bilang kalau taking profit, kalau sudah untung ya taking profit aja. Bukan gitu Pak, masalahnya saya kalau taking profit kecepatan. Saya pengen loh yang bisa profitnya 40% atau kayak teman-teman hari ini Akra udah posisi belasan persen profitnya. Pengen loh Pak yang kayak gitu Pak. Oh ya oke. Nah itu pelan-pelan kita ajarin bagaimana sih caranya supaya kita lihat profit run dan sebagainya. Tapi penting adalah mengatasi ketakutan. Jangan salah, kita juga terlalu cepat taking profit itu adalah bagian dari ketakutan itu sendiri loh. Kita takut, waduh nanti kalau saya nggak taking profit sekarang nanti kalau dibanding gimana gitu. Jadi ketakutan. Akhirnya apa? Ketakutan ini satu, efek negatifnya adalah membuat kita kehilangan opportunity, artinya kita nggak berani entry. Itu pertama. Dan kedua, ketakutan ini juga membuat kita kehilangan potensial profit yang kita bisa generate lebih besar lagi. Jadi itu dia. Ya, bagaimana caranya kita mengatasi ketakutan? Itu jadi topik kita hari ini. Itu udah 3 topik yang saya bagi.
Dan 3 cara yang saya bagi, dan ada cara keempat yang saya bagikan juga. Pertama ya, yang keempat ini adalah pastikan Bapak Ibu punya strategi, dan strategi ini harus memiliki update terhadap kondisi pasar saat ini ya. Kita tahu bahwa pasar itu selalu bergerak ya, dinamis. Jadi strategi pun harus up to date ya. Nggak bisa kita cuma sekedar berdasarkan kondisi yang sudah kondisi lampau kita paksain harus ini. Soalnya gini, kenapa saya bilang gitu? Karena pasar sudah berubah, market sudah berubah, dan posisi harga saat ini berbeda dengan ketika awal pandemi kemarin, tahun 2020. Posisi saat ini udah dekat dengan all time high. Udah IHSG posisi sudah pada tinggi, harga udah pada tinggi, udah pada naik. Nggak mungkin kita ambil strategi yang ketika waktu market lagi di drosor, lagi di bawah, lagi di bottom, kita nggak mungkin. Strategi berbeda. Nah, gunakan strategi yang sesuai dengan kondisi pasar saat ini, yang paling up to date. Itu sebabnya saya ajak Bapak Ibu untuk bergabung di Finestox Indonesia untuk belajar ya, bagaimana sih caranya kita melihat, mengambil positioning, kapan harus pakai strategi ini dan kapan harus strategi gini. At least Bapak Ibu ada di dalam komunitas yang benar, ada di dalam grup. Kita bisa saling encourage, bisa saling bertanya. Atau tidaknya, paling tidak Bapak Ibu subscribe channel YouTube ini ya. Kenapa? Karena di channel YouTube ini juga saya juga memberikan sedikit banyak, saya membagikan contoh. Ketika kemarin, ketika market koreksi, saya ajarkan bagaimana caranya menyikapi kondisi market di saat koreksi, bagaimana caranya kita trading di saat market lagi koreksi, dan apa yang harus kita lakukan investasi di saat market lagi koreksi. Nah, saya memberikan tips, memberikan guidance ya di video-video di channel YouTube ini. Oke, dan last but not least, yang kelima ya, pastikan Bapak Ibu ini adalah investasi, dan investasi itu harus menggunakan uang dingin ya. Itu. Jadi Bapak Ibu harus tetap mencerna, harus menggunakan satu dasar penting yang biasa ada di dalam pakem investasi, investor. Ya, orang melakukan investasi adalah menggunakan uang dingin, bukan menggunakan uang panas. Kalau Bapak Ibu menggunakan uang panas yang harus dapat profit ya, untuk dapat bulanan gitu ya. Nah, harus ada strateginya. Setidaknya Bapak Ibu punya cadangan. Punya cadangan untuk kalau ini rugi nggak apa-apa karena masih ada cadangan ini dulu. Nah, harus punya mindset itu dan harus punya tabungan. Karena apa? Kalau dalam trading kita nggak bicara mengenai satu hari ini saja, kita berbicara mengenai akumulasi satu bulanan. Satu bulan ini Bapak Ibu mendapatkan gain berapa persen. Jadi itu yang penting. Dan jangan muluk-muluk, jangan yang belasan persen, puluhan persen, jangan. Kita take target, ambil at least satu bulan 5% dulu. Satu bulan 5% dulu. Jangan muluk-muluk. Satu bulan 5% kalau Bapak Ibu dapat konsisten, ya, itu satu tahun itu kira-kira bisa dapat sekitar antara 50-60% loh. Which is, kalau Bapak Ibu masukin duit itu masuk ke deposito satu tahun cuma 3,5%. Atau mungkin ada beberapa bank yang cukup agresif bisa memberikan sampai 6% per tahun. Jadi kalau Bapak Ibu dalam satu bulan bisa mengenerate 5-6% saja, itu cukup oke. Ya, cukup oke. Jadi jangan ambil target terlalu tinggi. Dan uang ini pakai uang dingin ya. Jadi salah satu cara mengatasi ketakutan itu adalah gunakan uang dingin. Dan uang dingin ini kalau bisa tidak lebih besar atau setidaknya maksimal 50% dari aset liquid Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu cairkan sewaktu-waktu ya. Bisa dalam bentuk emas, tabungan deposito ya, atau tabungan. Jadi yang Bapak Ibu taruh di dunia saham ini maksimum 50% dari itu aset itu. Itu penting. Kenapa? Karena kalau jadi ada posisi kadang-kadang kita nggak buru-buru untuk cut loss. Ya, hold aja dulu. Kan saya kemarin juga sudah bagikan ke Bapak Ibu. 5% saya hold, minus 5% masih hold, di atas 5% atau 10-11% saya baru kurangin muatan atau baru jual. Nah, mungkin ada dalam satu kurun waktu, ada satu minggu dia diam-diam dulu ya, kayak Akra kemarin
ya, naik sebentar terus dia swingnya cukup lama, 4-5 hari, terus tiba-tiba dia naik lagi ya. Nah, yang kayak gitu kadang-kadang bikin kita galau ya. Itu kadang-kadang yang bikin orang kecepatan take profit itu kadang-kadang karena galaunya. Kok bisa Pak Erwin bisa profit Akra bisa sekian belas persen gitu ya? Kenapa saya maksimum cuma di sekian persen, 5% aja. Usut punya usut ternyata ya itu nggak sabar gitu ya. Nah, jadi itu caranya. Bagaimana saya kasih summary 5 hal. Bagaimana caranya kita mengatasi ketakutan ketika ketika kita trading ya. Pertama, pastikan Bapak Ibu jangan masuknya all in. Kedua, kurangin posisinya ya. Kurangin posisi di saham atau setidaknya di jatah per sahamnya. Maksud saya manage resiko di satu saham itu ya. Ketiga, masuknya bertahap ya. Tanpa Bapak Ibu masuk bertahap, kecil sekali Bapak Ibu bisa mengatasi ketakutan tadi. Jadi trading jadi penuh dengan gejolak dan sebagainya. Hati jadi deg-degan sekali ya. Terus keempat, pastikan Bapak Ibu punya strategi trading yang relevan atau yang sedang ada saat ini ya, punya strategi trading yang up to date. Itu penting juga. Terus kelima, terakhir adalah investasi Bapak Ibu ya. Kita harus pahami saham ini adalah part of investment dan selayaknya jika Bapak Ibu masuk ini investasi, gunakan uang dingin. Tuh. Ya. Semoga apa yang saya bagikan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua ya. 5 cara bagaimana mengatasi ketakutan ketika trading di pasar saham. Oke, ya. Sekarang kita masuk ke segmen berikutnya, yaitu market review. Ini dia, kita punya chart ya. Komposit kita hari ini. Ada yang bilang, Pak, aduh, kenapa sih pasang garis di 7017? Ya gimana gitu ya. Ya itu kan jadi acuan target gitu ya, nggak apa-apa lah. Jadi kita punya patokan gitu. Kalau nggak pasang target kan bisa nancak terus. Nggak lah. Ini garis itu hanya penanda ya bahwa itu ada resisten dan dia berpotensi menuju ke sana dan sekarang kepentok. Tapi nggak apa-apa. Candle-nya juga memperhatikan candle memang saya juga kasih tahu tadi ya bahwa ini candle-nya itu dia berpotensi untuk ini ada perlawanan. Jadi ketika terjadi aksi jual ya. Nah, menjelang penutupan tiba-tiba mulai banyak yang akumulasi ya di sesi 2 tepatnya. Saya tadi lihat ada di sesi 2 ada lumayan ngumpulin. Dan beberapa emiten saya lihat transaksi cukup besar ya, mencapai ratusan bio. Nah, silakan nanti Bapak Ibu cermati ya. Nah, hari ini asing membukukan net buy, masih net buy walaupun merah net buy dan dengan volume yang saya lihat cukup lumayan oke ya. Hari ini asing net buy 794,9 miliar dan transaksi harian kita mencapai 11,7 triliun. Volumenya termasuk tinggi. Oke kok. Dan saya masih cukup optimis IHSG masih berpotensi untuk menguat. Besok hari Kamis ya, masih cukup aman, relatif aman. Kalaupun dia koreksi atau dia swing, berpotensi nguji ke 6947. Masih relatif aman, yaitu di atas garis selendang kita. Tapi saya lihat pada dasarnya besok berpotensi menguat nih. Malah kalau lihat gelagatnya, Kamis menguat, hari Jumat nih yang bakal koreksi. Tapi moga-moga tidak kejadian ya. Tapi kita lihat aja. Saya lihat besok sih menguat. Nah, hari Jumatnya yang mungkin akan koreksi. Tapi hari Jumat kemarin sudah koreksi. Masa Jumat ini koreksi lagi? Jangan dong. Kita kalau bisa 2 hari ini ditutup hijau. Bagus ya. Karena kita lihat kalau lihat candle weekly-nya, ini masih dalam tren naik yang bagus ya. Kemarin doji dan hari ini harusnya minggu ini breakout dong ya. Sekali-kali gitu loh ya. Ya, oke, itu moga-moga sesuai dengan prediksi kita ya. Terus sektoral, kita coba cek sektoral kita. Wow, sektor basicnya keren ya. Naik di atas. Ini kalau lihat dia sempat sedikit lagi bakal breakout nih. Bakal breakout. Dia punya resisten ya. Dan kemudian ini masih oke kok. Silakan hold. Ini salah satu sektor yang saya bilang hold aja. Kemudian consumer cyclicals. Nah, kemarin kita juga udah sebut bahwa ini silakan dicermati. Salah satu sektor yang anti badai ya.
Ada 6 apa 7 tuh sektor anti badai. Masih oke nggak? Coba kita cek lagi. Energi. Wow, energi naik lagi ya. Ini juga kita udah sebut-sebut kemarin. Salah satu sektor yang menarik untuk selalu dicermati. Sektor komoditi juga masih oke ya. Terus sektor finance. Nah, ini yang malah koreksi agak dalam dan nah, walaupun dia begini, cuma asing net buy di sini. Berarti artinya apa? Ketika dia koreksi, dimanfaatkan asing untuk akumulasi. Jadi, buy on weakness. Saya sarankan untuk buy on weakness. Ada beberapa emiten di sini yang Bapak Ibu bisa buy on weakness ya. Silakan. Terus healthcare. Wow, menarik nih, menarik. Healthcare menarik. Dia udah pelan-pelan udah mulai naik lagi. Dan kalau dia besok mampu naik lagi di atas skyline, ini menarik untuk dicermati ya. Tapi saya masih belum trading di sini, masih kurang menarik buat saya. Saya masih seru di komoditi, ya, masih seru di komoditi. Kemarin rekomendasi saya banyak di komoditi ya. Terus industri, sektor industri ya sudah mulai tertahan, mulai ragu-ragu. Kalau saya bilang ini stay away dulu, dia potensi koreksi. Jadi sektor industri kita skip di perdagangan esok, kita skip dulu. Infrastruktur malah koreksi, nguji support. Ini juga saya bilang kita pelan-pelan mulai minggirin dulu ya. Walaupun hari ini termasuk transaksinya akumulasi, berarti ada yang serok nih ketika dia koreksi nih. Ya, silahkan Bapak Ibu cermati ya, infrastruktur. Terus habis itu consumer non-cyclicals, dia masih tertahan di areal selendang ya, pelan-pelan. Moga-moga bisa rebound lagi. Kemudian ada properti. Nah, ini nggak mampu naik ya. Ternyata dia nggak mampu naik. Kita pikir bisa mampu naik, ternyata nggak mampu. Waspadai jika nanti ada koreksi lanjutan ya. Terus sektor tekno mulai tertahan ya, tertahan skyline. Masih belum jadi sektor yang idaman saya masih pinggirin dulu. Transportasi, wadaw, keren amat bisa begini nih. Naik terus dia bikin gini. Ya, harapan saya masih lanjut ya. Harapan saya masih lanjut sektor ini. Silakan dicermati aja ya. Masih layak untuk cermati kok. Ya, oke, itu kalau saya lihat sih model-modelnya gelagat-gelagatnya ya 50-50 sih. Maka saya bilang antara dua nih. Besok hijau terus Jumat koreksi atau besok koreksi dan Jumat hijau. Ya. Kayaknya sih saya lihat besok berpeluang, IHSG-nya berpeluang untuk lanjut, tapi bergerak sideways dulu, dan peluang masih ada terbuka di sektor, saya lihat ada di sektor basic, di sektor consumer cyclicals, finance kita buy on weakness, terus energi juga masih oke ya, infrastruktur buy on weakness ya, industri saya bilang sell on strength, apalagi tadi, ya yang lain kayak properti, consumer non-cyclicals, techno, healthcare, saya masih nggak terlalu lirik ya. Oke, itu dari market review kita untuk perdagangan esok hari, tanggal 24 Maret 2022. Dan sebelum kita masuk ke segmen rekomendasi, saya ajak Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dan nyalakan tombol loncengnya, sehingga ketika kita upload video baru, Bapak Ibu dapat notifikasinya. Kita upload setiap untuk umum ya, setiap jam 8:30 pagi. Biar nggak bentrokan ya, karena jam-jam itu banyak beberapa, saya lihat ada yang merilis video juga. Jadi ya 8:30 oke lah ya. Dan juga setidaknya Bapak Ibu juga tidak terlalu apa namanya, kalau bahasa Jawanya kembrungsung ya. Jadi tidak tahu terburu-buru. Nah, kadang-kadang orang begitu jam 8:30 sampai jam 9 tuh orang udah kayak udah siap perang. Nah, saya bilang jangan. Kita nggak boleh pagi-pagi itu jangan terlalu kayak gitu. Saya baru mulai action itu jam 9:30 sampai jam 10-an itu baru mulai action. Jam-jam sebelum itu saya riset, maintain group dan sebagainya. Lebih ke situ ya. Saya sendiri tradingnya agak siang kok. Ya, jadi lebih santai. Oke, dan jika Bapak Ibu mendapat manfaat dari video-video kami, dukung kami dengan memberikan jempol dan share ke teman-teman semua.
Lebih baik lagi jika Bapak Ibu mau membantu saya dengan bergabung di Sekuritas Henan Putirai untuk trading di sekuritas ini dengan kode EN, Echo November. Di daftarnya mudah di henanputirai.com ya. Oke, sekarang kita masuk ke rekomendasi. Apa sih yang bisa rekomendasikan ke Bapak Ibu untuk perdagangan esok hari tanggal 24 Maret 2022. Pertama adalah dari emiten, ya masih nggak cocok dari komoditi sih sebenarnya. Masih di emiten, ini ALI. Hari ini dia berhasil breakout, ya oke banget, dan walaupun dia slow ya, pelan, tapi saya lihat dia termasuk yang anti badai. Ya, apalagi ditambah dengan kebutuhan akan minyak sawit ya, dunia cukup tinggi, dan ini kelihatan banget di beberapa waktu belakangan ini jadi salah satu komoditi yang menarik. ALI ya, selain ALI ada LSIP juga, silakan Bapak Ibu ya. Ini saya kasih lihat chartnya LSIP. Nah, ini juga oke ya. Targetnya sudah ada ya. ALI, saya lebih prefer ALI saat ini ya. Targetnya sudah ada, Bapak Ibu ikutin yang ini. Pakai ini aja. Nah, ini targetnya di sini. $12.775 dan 13.200. Silakan ya. Dengan batas stop loss di level ini 11.925. Kalau udah kena ini biasanya saya mulai warning. Antara kurangin muatan atau lampu kuning. Ini siap-siap jual jika jebol ini selendang kita 11.700 ya. Oke, ini strategi kita di ALI. Kemudian selain ALI ada Saratoga. Nah, Saratoga ini lagi di area sideways ya, lagi di area sideways dengan target ini dulu, ikut ini 2940 dan 3050. Nah, saya lihat ada batas atas ya, resisten yang harus kita cermati, yaitu 3120. Jadi kalau saya bilang cermati ini. Dengan batas bawah jika jebol ini, jebol skyline, silakan kurangin muatan atau jebol ini 2700. Ya, ini mestinya ini strategi trading kita ya. Terus habis Saratoga ada Pegas. Pegas itu masih spekulatif, sifatnya masih spekulasi. Karena apa? Karena dia baru rebound dari support ini kuat. Setelah dia pullbacknya ke terlalu jauh, saya kira dia bakal jebol, tapi ternyata enggak, dia tertahan di V-line kita ya. V-line kita teruji nih, kesaktian V-line. Nah, dia sekarang rebound ke skyline. Besok strateginya hanya jika dia mampu naik di atas 1430 ya, hanya jika dia bisa breakout. Kalau dia nggak bisa breakout dari areal ini, jangan beli ya, jangan beli. Kalau dia nggak bisa breakout 1430, better jangan beli. Karena apa? Saya khawatir dia bisa ke bawah. Nah, kalau dia nggak bisa breakout, kita serok di bawah ini aja, deket-deket areal V-line di 1365, 1350, nah kita serok. Sebaliknya kalau jebol itu jualan ya. Jika jebol level support ini jualan. Jebol ini jualan. Jebol 1350 jualan. Nah, ini besok ini resisten yang harus kita jaga ya. Kalau bisa breakout ini baru beli. Targetnya berapa? Targetnya ke sini. 1475. 1520. Nah, ini. Sementara targetnya kita moderat dulu. 2 ini dulu ya. Kalau dia mampu naik sampai 1365, itu lebih bagus lagi. Cuma saya kok lihat kecil kemungkinan. Kalau bisa sih ya malah bagus. Tapi saya lihat sih kecil kemungkinan. Oke, itu Pegas. Terus habis itu ada satu lagi yaitu United Tractor. Nah, United Tractor ini banyak bilang, wah Pak, sahamnya kok kasih mahal-mahal amat gitu ya. Ya,
mahal itu relatif, Bapak Ibu. Saya bilang mahal, murah itu relatif. Jangan bilang yang 50 rupiah itu murah loh ya. Itu kalau buat saya sesuatu yang dekat-dekat 50 itu saya nggak mau sentuh gitu biasanya. Yang kayak gitu-gitu ya. Jarang sekali saya sentuh barang yang di dekat-dekat 50. Kayak Bex hari ini ya. Bex, Pak, Bex boleh nggak Pak Bex? Saya bilang uang kalian kalau mau beli silakan. Tapi saya tidak pernah merekomendasikan saham Bex ini ya. Nah, jadi mahal murah itu relatif. Saya sudah bolak-balik diberi cuan sama United Tractor ya. Jadi saya tetap merekomendasikan ini kepada Bapak Ibu. Dan ini menarik. Target ke United Tractor tuh kemana? Nah, ini dulu. Targetnya ke sini. 26425 dan 27275. Kalau mampu breakout ini, titik tertingginya ini sih bagus. 27750, kemungkinan besar dia bakal ke 28125. Nah, ini dia bisa aja ke sini. Sampai sementara saya target nggak mau muluk-muluk dulu. Nah, ini saya nggak mau ke muluk-muluk dulu. Sampai T2 aja udah puas kok saya. United Tractor loh ya. Ini kelas perusahaan, kelas wahid. Artinya apa? Artinya bukan abal-abal lah. Yang trading di United Tractor tuh jelas bukan abal-abal. Lihat aja transaksinya. 20 harinya dengan rata-rata 184 bio. Ini bukan perusahaan abal-abal ya. Dan saya jarang sekali merekomendasikan saham yang valuasinya, transaksi market cap-nya kecil. Ya, kita biasakan dengan mindset yang benar. Walaupun kita trading, tapi kita trading dengan benar. Ya. Terus yang last but not least, serok di bottom yaitu Bank BNI. Nah ini, Bank BNI ini menarik ya. Kenapa? Karena dia beberapa kali ketika ketemu areal selendang, dia bisa rebound dengan baik. Nah, ini kalau besok dia mampu naik di atas selendang, silakan beli. Selendang berapa? 8155. Jadi jika bisa naik di atas 8155, silakan atur strateginya ya. Jadi kalau bisa naik di atas 8155, silakan beli. Atur strategi. Targetnya kemana? Target sementara ngikut ini dulu. Masih relevan kok. Masih relevan di dua garis ini. Stop loss jika kalau besok dia nggak mampu naik ke 8155, dia pasti turun kan? Nah, kita nggak beli ya. Berarti stop loss-nya otomatis ya. Kalau sudah punya, nih saya posisi punya Pak. Bapak kan rekomendasi beli, saya senang. Tapi kalau jebol gimana Pak? Nah, kalau jebol selendang ini, saran saya jualan dulu. Karena apa? Berpotensi nguji ke areal skyline di level 7.600. Jadi kalau besok dia jebol 7945, better jualan dulu deh. Kita serok lagi di bawah di level 7.600 ya. Oke, itu strategi kita di BNI dan sekaligus menutup segmen rekomendasi kita ini ya. Ya, itu video kami. Semoga apa yang tadi kita bagikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Dan pesan saya satu, ya, jangan trading jika Bapak Ibu tidak buat trading plan. Berarti nggak trading saham dong Pak? Ya bukan, artinya jadilah investor yang baik dan benar dulu ya. Oke, sampai jumpa semuanya ya. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dan berikan jempol. Oke, selamat beristirahat, stay safe, stay healthy, stay strong ya. Tetap semangat untuk selalu mau belajar lagi dan lagi. Happy cuan semua, God bless you all.